Selamat datang di Musik, ngobrol untuk sehat dengan gaya asyik, untuk Metro Ceria, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Dinkes Kota Metro. Redaksi bertugas, 1. Koordinator Tim Diah Meirawati, SKMSS, Pengembang Materi Marianto, SKM dan 3. Video Editor, Eci Lindasari, SKM. Ayo rakyat Metro bergerak bersama, semangat menjaga kebersamaan kita, bersatu padu kita jalani bersama, komitmen untuk wujudkan Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan budaya untuk kita semua. Tadi pun baik sahabat, teman, musik semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dinas Kesehatan Kota Metro dalam program yang musik, ngobrol seputar kesehatan dengan gaya asik tentunya. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, teman-teman musik semuanya, untuk seri yang sekarang ini kita dengan tema yang keren lah, di luar seperti seri-seri sebelumnya nih yang kita dengan narasumber kita yang ganteng, ganteng, yang apa namanya, idolanya para ibu-ibu, ini kader. Kurang lebih segitu. Baik teman musik semuanya, kali ini saya bersama Pak Lurah Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Lengkap Pak? Ya. Lengkap Pak. Boleh Pak, sebelum kita bincang-bincang lebih lagi nih ya Pak ya, dengan santai Pak, dengan gaya asik tentunya. Boleh Pak izin, nyapa dulu teman-teman musik kami. Teman musik ya? Ya, musik, teman musik.
keagamaan dan bantuan sosial lainnya. Program pemberdayaan masyarakat melalui 10 program pokok PKK, antara lain kegiatan posyandu, pelatihan kader, sosialisasi gizi dan kesehatan, serta pemberian makanan tambahan atau PMT, pengajian majelis taklim, senam bersama, gotong royong, serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam ketahanan pangan melalui pemanfaatan halaman pekarangan secara optimal. Tim penggerak PKK Kota Metro berkolaborasi dengan Dasawisma dan Karang Taruna melakukan kegiatan Wakuncar, waktu kunjung cari data dan informasi. Selain itu, untuk membantu keluarga yang sakit, PKK Kelurahan melakukan kegiatan inovasi tabung atau tabungan subuh dan home care dengan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas dan adanya rumah peluk yang berguna bagi warga untuk berkonsultasi dan memecahkan masalah keluarga. Pada sektor kesehatan, Kelurahan Yosorjo bersinergi dengan Bidan Poskeskel untuk membina posyandu, kelas ibu hamil, sosialisasi gizi dan pencegahan stunting yang berkolaborasi dengan melaksanakan komitmen bersama PKK. Kesehatan dengan gaya asik. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat musik yang khususnya di wilayah Metro ya. Saya bersama Ibu Ira, ini kedatangan tamu ya, sore ini menjelang sore nih ya. Kita nanti ya ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol sesuai dengan tema tadi, musik, ngobrol santai dan asik ya. Iya, seputar kesehatan, Iya, tapi seputar ini kesehatan. khusus yang dari pemerintahan tapi Oh, berefek banyak ke gitu ya. kesehatan ini Oh, Pak, iya, seperti iya, itu iya. ya. Boleh. Ya, udah sapa nih ya sahabat Udah. teman semua, teman-teman musik semuanya. Baik teman musik semua, seperti kita ketahui ya beberapa waktu yang lalu untuk Kelurahan Yosorjo itu coba untuk diverifikasi tingkat provinsi ya. Kalau tingkat kota kan kita sudah cukup lama ya Pak ya, itu diverifikasi tingkat provinsi untuk lomba desa atau lomba kelurahan ya Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah sekali kita dapat nilai pertama ya untuk tingkat provinsi ya, seperti itu Pak ya. Kalau dengan kategori kelurahan ya Pak ya, karena ada desa dan kelurahan ya Pak ya. Kebetulan Kota Metro ini adalah kelurahan, jadi kita masuk zona pertama untuk tingkat kelurahan ya Pak ya, lomba kelurahan di Provinsi Lampung. Dan kita diverifikasi lagi, mungkin bisa jelaskan Pak sebelum ke lain-lain ini, sebenarnya verifikasinya penilaian itu apa saja sih Pak? Dari bisa cerita lah, sedikit cerita dari tingkat kota, provinsi, bahkan sekarang insya Allah nanti nih ada lebih seru lagi, silakan Pak. Mungkin sampai tingkat provinsi aja dulu Pak. Iya, baiklah, ini cerita ya. Jadi sebelumnya tingkatan pada waktu verifikasi, pada waktu seleksi itu dari tingkat kecamatan ya. Iya. Kecamatan. Alhamdulillah dari 3 kecamatan kita juara 1 di Kecamatan Metro Timur. Ada berapa kecamatan Pak? Maksudnya dari kelurahan. Oh, iya. Kan di Kecamatan Oh, iya, Timur sama. ada Ada 5 5 kelurahan mewakili Metro Timur. Kemudian juara 1 dan naik ke tingkat kota, akhirnya artinya mewakili kecamatan ke kota. Ya. Kemudian sampai dengan jenjang saat ini tingkat
provinsi ya, tingkat nasional ya, iya. mewakili provinsi Lampung. Ya, ya artinya itu semua nggak ujuk-ujuk Iya. langsung menang gitu kan ya, Iya. melalui prosesnya lumayan panjang dan melelahkan gitu Iya. ya. Jadi kalau tingkat provinsi aja Pak ya boleh diketahui tadi kita sudah dinilai tingkat kota nih ya metro Yosorejo memang tingkat kota nih untuk mewakili kota metro ke provinsi. Nah di provinsi itu juga ternyata bukan hanya datang dinilai tapi ada lagi tahapan ya Pak ya. Iya, ada dua Jadi tahap, datang ada di verifikasi provinsi, lapangan ya namanya. verifikasi Lapangan, kemudian setelah itu paparan ya, Iya. paparan di provinsi ya. Hmm. Kalau masalah Mbak Ira sendiri kemarin ikut dampingi ya. Iya iya. Iya. betul. Dan sampai tahap ini saat ini nanti insya Allah kalau sudah jadwal ya dari Jakarta, dari Kemendagri itu sekitar tanggal 27-28 kalau nggak salah kalau jadwal. Iya. Nanti mereka akan verifikasi lapangan lagi ini ke Yosorejo gitu kan. Ini tentunya bukan kerja lurahnya aja kan, ini Masyarakat ya Pak ya. ya termasuk OPD. Iya. Jujur saya kalau saya bilang sih tadinya saya sempat ini juga ya Bu Hera ya. Iya. Kayak mana ini kan, saya seorang lurah, cuma lurah bisa harus membawa nama provinsi ke tingkat nasional gitu kan. Tapi semangat Pak. Iya. Teman- Tapi alhamdulillah ya kemarin berkat guyup ini kerja keras Pembina teman-teman ya, dari UPD ya. Pembina kota ya Pak Pembina ya. kota. Iya. Semuanya itu ya Bisa udah melalui kita semua. proses itu ya Pak. Baik teman musik semua, tadi sudah cerita ya teman musik sampai kita untuk kelurahan Yosorejo itu bisa mewakili provinsi Lampung ke tingkat nasional dan kita masuk dalam regional 1 ya Pak ya. Regional 1 nanti ada banyak pesaing kita juga, ini dinilai juga, mudah-mudahan kita dapat nomor 1 lagi ya tentunya ya. Tetap pokoknya mental juara ya gitu lah, kota metro harus mental juara ya seperti itu. Dan mungkin bisa sedikit bercerita Pak, kita bisa tadi kan tidak mudah nih Pak ya, kan tidak mudah itu usaha kita, tetapi sebenarnya kan kita punya nih suatu unggulan Ya. atau inovasi yang memang kenapa sih Yosorejo ini bisa mewakili provinsi Lampung gitu loh untuk ke lomba kelurahan tingkat nasional. Mungkin bisa teman-teman musik semuanya yang Ya. tahu. Jadi sesuai dengan Permendagri ya, Permendagrinya itu bahwa penilaian itu dilihat dari bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan, Mbak Ira. Tiga kata itu Tiga. yang dinilai tuh Pak. Iya. Tapi satu aja banyak benar nih Pak itu. Betul. Di bidang kemasyarakatan aja itu ada pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar itu tuh ada ekonomi, sosial, kesehatan. Jadi banyak betul situ kan. Baik Mungkin betul. satu-satu dulu ya Pak ya. Satu dulu. Karena kalau sahabat mungkin pengen langsung sekaligus nanti Iya. bagi bidang pemerintahan Iya. ini apa saja Pak inovasi yang dimiliki oleh Kelurahan Yosorejo ini? Ya, jadi dari bidang pemerintahan khususnya di standar pelayanan minimal gitu. Jadi kita ada namanya program Smart Village gitu ya. Jadi Smart Village itu merupakan salah satu aplikasi yang berbasis web. Nah, jadi ini bahasa mudahnya ya. Bahasa mudahnya itu dengan mengklik Yosorejo ID itu seluruh masyarakat khususnya Yosorejo itu bisa mendapatkan pelayanan di situ, pelayanan mandiri, bisa mendapatkan informasi segala tentang Yosorejo gitu loh. Jadi salah satunya kalau kita dilihat di depan tadi itu Mbak Ira ya, itu kan ada ATM ya. Iya. ATM Banyak duitnya kan berarti Pak? Kurang. kertas semua ini Mbak. Kalau di ini kertas semua. Jadi masyarakat itu bisa langsung tinggal ngetek KTP itu ya, Ya. KTP di set gitu nanti muncullah di situ apa yang misalkan membuat surat keterangan vaksin orang tua gitu, Ya. langsung otomatis keluar itu juga. Keluar itu juga hari itu Hari juga, itu menit juga. itu juga, detik itu juga Detik sudah itu terima juga, itu sudah. surat keterangan itu ya Pak? Sudah terima itu kalau itu. Selain itu juga kita juga punya pelayanan panjol ya. Pelayanan panjol ini Panjol apa pelayanan lagi Pak? Ya. Smart Village, panjol. Nah, apa itu panjol? Panjol ini pelayanan antar jemput online. Itu kawan-kawan dari kasih pemerintahan itu kemarin yang menggagas. Itu sebenarnya sudah lama, 1 tahun yang lalu ya, pada waktu COVID itu kalau nggak salah. Insya Allah, jadi bukan hanya Bukan. lomba aja nih ya Bukan. Pak ya, gitu ya seperti itu. Pada waktu COVID itu kan
gimana caranya nih, gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi masyarakat itu di rumah itu cukup WA melalui WA Center, ada WA Center Panjol itu. Kemudian dari situ untuk pemberkasan masyarakat tinggal foto aja, difoto nanti kita kirim ke sini, kita verifikasi nih. Iya. Kalau sekiranya memang sudah oke, kita sahkan, terus tinggal diantar ke rumah gitu kan. Antar nih, Pak. Diantar. Jadi masyarakat cukup di rumah aja Iya, ya, Pak, cukup ya? di rumah Luar aja, biasa. iya. Tadinya sih awalnya untuk ibu untuk ini ya, untuk ibu apa namanya, ibu melahiri ya. Iya. Bu Miri, ibu melahiri, ibu Mumil, terus disabel gitu kan. Terus lama-lama ini banyaknya juga orang para pekerja Mbak Ira, para pekerja kantor itu kalau lagi sibuk mereka cukup dari kantor aja mulai. Iya, betul ya. Jadi Gitu. memang benar-benar kita ini memberikan pelayanan ke masyarakat dengan memberikan kemudahan ke semua ya. Jadi aksesnya dekat Iya. juga ya, jadi memudahkan ke semua ya Pak ya. Memang Iya. benar untuk masyarakat ya Pak ya. Dan Panjol ini bukan hanya karena lomba ya Pak ya. Bukan, sudah 1 tahun yang lalu tuh. Jadi itu memang 2020. inovasi pemerintahan yang ada di Yosorejo. Iya, itu sederhana sekali kok itu, sederhana sekali. Dan namanya Panjol juga. Saya Panjol, bukan Panjol. Ternyata bukan ya Panjol ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Tadi Smart Tulis, Sebab Panjol. itu tadi ada anjungan pelayanan mandiri atau APM itu ya, seperti apa namanya di ATM itu ya di depan Di itu. depan itu ya. Tuh. Itu kalau yang dia memang mau datang ke sini ya Pak Ya, ya. Kalau datang yang ke dia sini. tadi misalnya Mau di rumah aja, dengan itu, Panjol. Panjol itu. Nah, dan juga ada portal PNS. Ya. Kemarin kan baru di launching ya, Iya. di launching sama Pak Wali Kota. Iya. Tapi kita sudah lama itu, Oke. udah lama menerapkan tanda tangan digital itu kita udah lama. Iya gitu. Oh. Jadi makanya begitu tadi yang anjungan tadi ya, Mm-mm. di anjungan itu juga keluar ya sudah ada tanda tangan Ya. Bapak juga ya. Ya. Kalau setelah ditanda tangan mana Pak Lurahnya mau tanda tangan lagi gitu ya Pak ya, kan Iya. ya. Seperti itu, jadi berikan kemudahan tadi ya Pak ya. Tadi di bidang pemerintahan ya Pak ya, jadi ada penilaian di bidang pemerintahan. Ada beberapa inovasi tadi Smart Tulis, Panjol, Gerai tadi ya, Ya. ATM tadi gitu dan lain sebagainya. Nah mungkin satu tadi yang kedua Di bidang wilayah itu kewilayahan. ada namanya konsep, kalau bahasa keren ini ya, bahasa keren itu di Google itu saya melihatnya namanya urban farming gitu. Urban Farming. forming. Jadi penerapan pertanian di tengah perkotaan, Mbak Ira. Oh iya betul. Kalau itu yang- nggak saya kepikiran. Namanya kota ya kota, jangan Iya. dicampur dengan desa. Ternyata itu Betul. ada ya Pak ya. Karena Yosorejo ini berbeda dengan beberapa kelurahan, mungkin Rejo Mulyo kan masih banyak lahan di sana ya. Jadi Yosorejo ini hanya 123 hektar luas itu. Dan kepadatan penduduknya itu nomor 2 setelah Imopuro. Setelah Imopuro, berarti padat Padat sekali bener ya. sini. Iya. Nah, tentunya hal itu tidak menyurutkan niat dari masyarakat untuk bercocok tanam. Iya. Nah, itulah ide yang dipelopori oleh ibu-ibu KWT di KWT Cempaka itu ya, di atas sembilan. Mereka mencoba untuk membuka lahan pertanian. Awalnya sih dari lahan di rumah sendiri kan, depan Iya. itu. Kemudian kebetulan ada salah satu donatur, dia punya lahan lumayan luas dan bisa digunakan gitu kan. Dan ini kan seperti ini kan, ini kan. Nah, ini ibu semangat ini ibu semua ini. Iya. Nah, begitulah pertanian perkotaan lah bahasanya gitu. Bukan hanya itu, di pertanian perkotaan di ibu KW itu juga mereka juga berinovasi rupanya, gitu. Menghasilkan beberapa pupuk, ya kan, banyak bener pupuk mol, ada pupuk apa Itu tuh, tuh yang albino. sampah kali ya, Iya, namanya, betul. pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah. Oh. Terus ini perikanan juga punya kolam juga saya rupanya kan. Perikanan kemarin alhamdulillah dapat bantuan juga dari dinas pertanian ya. Iya. Tapi Pertanian. ada juga dari misalnya donatur atau mitra gitu yang untuk urban apa tadi urban farming. farming ini. Farming itu Iya, ada dari masyarakat juga kadang nyumbang tanaman bibit pupuk gitu juga.
Dan nanti hasilnya itu Pak seperti apa nih? Mereka punya KWT, KWT di stimulan ya, stimulan misalnya dikasih bantuan itu untuk biar lebih aktif tuh dari misalnya dari OPD yang terkait gitu ya, misalnya dinas pertanian atau lain sebagainya. Nah selanjutnya kan masyarakat nih yang mengelola itu semua ya Pak ya. Nah pengelolaannya itu masyarakat itu berarti apa sih punya paguyuban atau apa gitu lah Pak ya istilahnya, atau kelompok gitu loh, kelompok jadi, itu. Kelompok kawit itu kan terdiri Kelompok dari tani. 20 ya, 20 itu ibu-ibu semua itu. Nah, itu ada dari PKK, Dasa Wisma. Jadi itu yang mengelola ya, Iya, Pak? ibu-ibu semua ya. Hasilnya ya untuk mereka mencukupi kebutuhan keluarga juga. Kampung Edukasi Lebah Trigona Yoserjo. Nah, itu satu-satunya di Kecamatan Metu Timur ya, yang punya kampung lebah Lebah Trigona. Kalau di metro pusat itu, tapi bedanya dengan metro pusat dengan metro timur, di ini kita kampung edukasi lebah, bukan hanya produksi lebah tapi ada edukasinya juga. Edukasinya itu Bukan nama edukasi. Jadi di situ ada seorang tokoh pemuda namanya Mas Wahyu. Ya, beliau itu kan seorang tokoh, memang ketua pembina seluruh Lampung. Kebetulan ada di Metro Pak Yoserjo. Dia apa tuh? Tentang Perubahan lah gitu. Ketua dari Wanabi gitu ya. Kebetulan di Yoserjo itu. Nah, kita kolaborasi dengan mereka dari kawan-kawan Wanabi itu untuk mendirikan kampung lebah ini. Nah, ini di sini kampung lebah itu kan. Jadi bisa, ini Bu Ali ya, kemarin sama Pak Wali bisa panen di situ. Nah, ini benar-benar bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga. Lagi ya, betul. Kita sudah memberikan stimulan tiap tahun ya. Tahun kemarin itu stuk lebah itu kita kasih 9 dari dana kelurahan daerah. Tapi nanti yang melanjutkan ya kelompok lagi, kelompok itu lagi. lebah lagi ya Pak ya. Tahun ini kita berikan 12 stuk lagi. Jadi terus ya, Iya, Pak ya. Jadi terus. Berarti itu ya yang mengelola adalah warga di sekitar. Warga sekitar. Seperti itu. Warga sekitar. Dan udah panen banyak berapa kali? Biasanya panennya berapa? Kalau satu stup itu panen 1 botol ya. Satu stup itu ada 89 satu kampung. Berarti itu. bisa sekali panen Iya, puluhan betul, botol ya Pak ya. Itu betul. distribusinya kemana Pak? Distribusinya sampai saat ini masih ada yang melalui koperasi, ada yang melalui belanja online, dan masyarakat langsung datang ke situ. Pas kalian ada edukasi tadi itu. Iya, ya, betul. luar biasa. Bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dengan inovasinya juga yang tadi urban farming ya, terus ada kampung edukasi lebah ya, seperti itu ya Pak ya. Ada lagi Pak untuk yang bidang kewilayahan? Ada lagi. Keren. Namanya Jadi Pasar Seger. Itu masih bidang kewilayahan ya Pak ya. Masuk. Jadi Itu kampung tematik Seger. Jadi teman-teman musik semua di Yoserjo ini bisa mewakili untuk Provinsi Lampung ke tingkat nasional tuh bukan tadi ya semata-mata kamu wakilin gitu enggak ya Pak, tapi memang punya nilai jual ya Pak ya. Jadi bisa. Tapi yang lurah itu hanya apa ya? Hanya fasilitas normatif aja, semua tetap dari bawah Pak Mbak Ira. Tapi kan di bawah ini nggak bisa ke konsep seperti ini Pak, kalau tanpa peran Gitu ya. pemerintahan ya Pak Lurah ini gitu seperti itu. Jadi kita juga punya kampung tematik Pasar Seger. Kampung tematik Pasar Pasar Seger. Pasar Seger itu sebenarnya singkatan tuh ya. Semeru, Jalan Semeru dan Tengger. Oh, jadi posisinya ada di Jalan Semeru Tuh. dan Jalan Tengger. Semeru Tengger, dia ada gang. Nah, itu Ini masuk. padahal nggak ada gunung ya Pak, tapi jalannya jalan gunung ya Pak. Sini bayar gunung jadi. Dulunya kali ya gunung. Oh, jadi itu ya seperti Iya, itu Pak. jadi di Pasar Seger itu lebih orientasinya ke ibu-ibu pengelolanya, penggiatnya juga dari ibu-ibu KWT Semeru. Oh, berarti benar ya Pak ya, kalau perempuan sudah Betul. bergerak, Betul. Pak, nggak butuh orang-orang yang hebat pintar-pintar, tapi Betul. kalau perempuan ini sudah bersatu, Iya. bergerak semuanya luar biasa. Bapak yang nurut aja. Ya, silakan Pak. Selanjutnya seperti apa? Jadi itu pas konsepnya? kampung Pasar Seger itu memang sampai saat ini kita belum grand opening, baru launching terus kayak soft opening. Soft opening. Kebetulan pada waktu itu dihadiri langsung oleh Bu Wali ya. Bu Wali tanya kenapa nggak grand opening gitu. Kita takutnya gini kayak yang lain-lain ya, begitu grand opening besok udah ada lagi gitu. Kita pengen. Betul. Ini memang
continue berkelanjutan. Berkelanjutan. Bahkan berkembang Iya, ya Pak ya, iya, seperti bikin- itu. bukan masalah grand openingnya, pokoknya Iya. yang penting jalan dulu, Iya. ya kan. Dan ini bukanya memang sebulan sekali Mbak Ira, karena ibu-ibu kan, ibu-ibu di situ memang mayoritas kan bukan yang terjun ke dunia apa ya, jual menjual lah gitu ya, jual menjual. Iya. Itu kan satu, ibu-ibu itu orientasinya ke jajanan-jajanan tradisional. Iya. Selain itu juga ada di situ pelayanan Pospindu, juga ada apa namanya rumah restorasi justice itu kan. Nah itu Rumah historis. restorasi justice Oh, RJ restorasi. itu kita kolaborasi dengan kejaksaan. Oh iya. Kejaksaan. Nah ini ada pernah beberapa kali mendamaikan Iya. Oh permasalahan-permasalahan. ada di itu. Ada di apa namanya? kampung itu, kampung tematik Pasar Tematik Seger itu. Pasar Seger itu. Udah pernah didatengin sama Pak Wakil waktu itu ya, Pak Iya. Wakil dari Kejati juga hadir di situ. Di bandar dari apa? Lampung. Itu berarti ada bentuk kerjasama atau MOU-nya ya? Nggak ada MOU sih, MOU nggak ada, cuman komitmen Bukan. bersama. Oh ada komitmen bersama itu betul. ada ya Pak ya? Komitmen bersama itu, Oh, iya. itu. Ada pendampingan ditandatangani Iya. tentunya oleh orang-orang yang berkomitmen di situ ya Betul. Pak ya? Siapa aja Pak kalau boleh tahu Pak selain Dari kejaksaan tadi? Kejaksaan dari kepolisian juga ada, Oh, dari DPRD juga ada kemarin itu. Gitu ya. Hmm. Jadi bentuk komitmennya itu ke penandatanganan Hmm, komitmen bersama gitu ya Pak ya? Terus juga ada pelayanan pembuatan NIB, KTP digital, sertifikat halal, pojok baca, ada semua di situ. Itu yang Gelaran di situ. Gelaran itu 1 bulan sekali. Satu bulan sekali itu. Luar biasa. Jadi ya benar-benar ya di situ juga Iya. tempat silaturahmi juga ya Pak ya, Silaturahmi, tentunya betul. silaturahmi masyarakat yang ada di Yosorejo ini ya Pak ya. Betul. Gitu. Karena seperti kita ketahui ya, apalagi di kita kan kota ya Pak ya, Iya. yang silaturahminya mungkin agak mulai jauh lagi ya Pak ya. Kalau Iya. dulu biasa kan silaturahmi itu poin utamanya, mungkin dengan adanya pasar Seger ini, tematik pasar Seger ini mungkin itu yang tempat wadah juga Tempat untuk wadah, silaturahmi betul. antar warga ya Pak ya, seperti itu. Ada lagi Pak di bidang pemerintahan, bidang kewilayahan. Masyarakatan ini ya, ini Nah, dari masyarakatan sekarang. pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan ya, kesehatan. Ini ada kita mengimplementasikan kebijakan daerah dari Perwali nomor 32 tahun 2022. Ini tentang Jamapai. Ya, apa itu jamak Pak ya? Jaringan masyarakat, masa nggak tahu ya? Orang-orang nggak tahu. Saya tahu itu Pak. Kan teman-teman musik saya Oh, yang nggak iya. tahu, kalau saya ya tahu sih. Jadi teman-teman musik ada ini program pemerintah Kota Metro dari Pak Wali Kota namanya Jamapai. Jaman itu bahasa Lampung ya. Iya. Artinya apa itu? Gotong royong. Gotong Oh, saya royong. ngomong. Ya, Gotong royong. itu Sesuai dengan namanya ya, Iya. bergotong royong. Jadi kolaborasi dari berbagai stakeholder, ada PKK, kemudian ada tim pendamping keluarga, Karang Taruna, dan kawan-kawan dari pengusaha di sekitaran Yosorejo gitu ya. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang kesehatan ya Pak ya, Iya. kita ini mengimplementasi kebijakan daerah, salah satunya itu Perwali nomor 32 tahun 2022. Itu tentang sinergi jaringan masyarakat peduli anak dan ibu dalam upaya percepatan purun santing gitu ya. Apa yang kalau kita apa namanya biasa kita sebut Jamapai gitu ya, Jamapai, ya. Jamapai. Ya. Jadi di Jamak Pak. Jamapai itu ada 7 pilar ya. Ini prakonsepsi, Iya. hamil dan prosesnya, menyusui, kemudian masa anak, peningkatan kesehatan remaja, dan KB. Yang keenam ada germas dan PHBS, dan yang ketujuh STBM. Nah, kaitan dengan tersebut kita mencoba mengaplikasikannya di Kelurahan Yosorejo ini, yaitu bagaimana aksi percepatan turun santing ya. Itu kita masih di bawah 4% Mbak Ira ya. Itu masih di bawah nasional. Masih di bawah nasional itu. Bukan masih, justru hebat di bawah nasional Pak. Iya. Bahkan bisa zero stunting kasus baru ya maksudnya iya, Pak ya, bisa. zero gitu, zero. Jadi itu ada namanya gardu penting.
Gardu penting. Mm, Gardu itu kan gardu. gardu tuh biasanya kalau kita Iya. ini apa namanya malam gitu Oh, kan. jadi ya, Gardu. pos kamling itu ya. Pos kamling ya. Tapi ini apa Pak? Gardu penting. Gerakan terpadu penanganan stunting. Nah, ini merupakan rencana aksi penurunan stunting. Kegiatan ini berkolaborasi dengan kelurahan, dengan PKK kelurahan, tim pendamping keluarga, Karang Taruna, dan para pengusaha. Nah, itu adalah tadi tuh apa namanya, gerakan gotong royong gitu loh ya. Gitu ya. Keroyokan, kata Pak Wali ngomong keroyokan. Keroyokan, Oh, gitu. keroyokan ini. Jadi kalau dia berat dikeroyokin, diangkat bareng-bareng jadi enteng ya Pak ya. Iya, Seperti itu. jadi apa dari gardu penting itu ada dua, kita namakan namanya sedekah telur dengan McDonald peduli stunting. Nah, sedekah telur itu apa sih? Sedekah telur itu ya kan, ya sesuai namanya. Jadi kita Bersedekah dalam bentuk telur. dalam ya, bentuk Pak? telur. Di situ ada Rumah Sakit Permata Hati waktu itu ya, Rumah Sakit Permata Hati, terus SMP Saperius, SD ITWU, SMP juga ya. Nah, jadi kita selama itu waktu itu selama 4 bulan ini. Selama 4 bulan kita pengumpulan telur nih dari ke semua itu. Kemudian telur itu kita salurkan melalui tim pendamping keluarga mereka yang ada di Yosurjo. Nah, kemudian tim pendamping keluarga itu menyalurkan ke posyandu dari telur itu. Kalau nggak salah sekitar 2.500 lebih lah dari 4 bulan itu. Nah, setelah itu lanjut kita mencoba action dengan cara lain. Kita mencoba kolaborasi dengan McDonald. Nah, itu alhamdulillah juga mendapatkan respon yang baik. Mereka juga open. Mereka memberikan beberapa PMT lah untuk balita ya, salah satunya itu ada puding, ada makanan McDonald itu, dan itu sudah dengan ahli gizi juga dari Mbak Pau itu ya, Ibu Pau ya, ke ahli gizi juga memberikan sosialisasi makan-makan yang sehat untuk itu. Jadi itu. Ya. Jadi Pak, kalau untuk sedekah telur itu kan tadi Bapak katakan itu 4 bulan itu dalam 1 tahun ini 4 bulan itu kita evaluasi ya Pak ya. Nanti 4 bulan lagi tuh dikumpulkan lagi ya Pak ya, seperti itu kan. Tadi kan kontinu ya Pak ya, bukan saat itu aja ya Pak ya. Maksudnya Bukan. seperti Itu sudah lama sih dan, sebenarnya, tahun dan, kemarin. Iya, itu maksudnya dalam 4 bulan tadi itu maksudnya 4 bulan itu kita evaluasi lagi apakah ada lagi nih yang mau bersedekah lagi gitu ya Pak ya, atau ada yang mau nambah nih sedekahnya gitu ya Pak ya, seperti itu. Tetapi pengumpulan itu setiap bulan ya Pak ya. Setiap bulan. Terus nanti kayak mana Pak, didistribusikan atau nanti panggil nih siapa yang butuh ke ambil telur gitu, atau kayak mana Pak sistemnya itu Pak? Iya. Jadi sebenarnya tim pendamping keluarga sih yang ini. Kita kan di kelurahan ini hanya pertama tuh di awal menjembatannya. Nah, nanti dari catatannya ada semua Mbak Ira, dari telur yang terkumpul berapa, dikeluarkan kemana, itu ada catatannya semua itu, catatan semua di Jadi PPK. penerimanya itu siapa Pak? Penerima posyandu, masing-masing posyandu. Jadi semua mau dia sasaran posyandu? Sasaran kalau mereka sebenarnya sasaran yang balita ya. Iya, ya maksudnya sasaran yang ada di posyandu ya. Tidak dia memandang dia gizinya baik atau gizinya kurang, itu jatuh semua ya Pak. Iya. Itu ya, Pak, seperti itu ya. Seperti itu. Ya, keren ya. Jadi mudah-mudahan dengan yang kayak itu yang membuat balita-balita itu tadi dengan protein itu kan cegah stunting. Iya, Protein. Jadi kebutuhan proteinnya tercukupi ya Pak ya, Iya. seperti itu. Dan ini terus dievaluasi. Mudah-mudahan semakin banyak nih donatur atau mitra yang memang mau bersedekah. Sedekah itu dalam bentuk apapun juga ya Pak ya. Ini alhamdulillah ini kelurahan lain seperti Iri Mulia udah mulai nih. Ya mau ikut ya. Iri Mulia juga Banyak di sekolah. Ya kalau kita pikir Pak ya, anak Betul. sekolah nih cuma bawa telur, seberapanya aja telur, itu Iya. dia kumpulin, kita distribusikan ke emang yang membutuhkan. Kalau gitu satu ya. siswa satu telur aja ya setiap Kali bulan berapa ya. ribu ya Pak ya, berapa ribu, banyak sekolah juga Iya, di sini ya seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman musik semua. Jadi kelurahan Yosurjo ini memang benar-benar ya bisa mewakili Provinsi Lampung dalam lomba kelurahan yang seperti kita ketahui tadi sahabat musik semuanya banyak sekali inovasi yang mereka miliki, dan itu memang dirasakan langsung oleh masyarakat Yosurjo, dan
masyarakat Yosorejo itu dapat semua kemudahannya, baik dalam pengurusan kependudukannya ya seperti itu, maupun dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun dengan lingkungan yang memang sesuai dan sehat ya seperti itu ya Pak ya. Luar biasa, mudah-mudahan teman-teman musik semuanya minta doanya untuk Kelurahan Yosorejo dalam verifikasi lapangan untuk tingkat nasional diberikan kemudahan dan dengan kelancarannya, dan doanya juga mudah-mudahan dapat yang terbaik tentunya. Oke teman-teman musik semuanya, kita jumpa lagi di program musik berikutnya di tema-tema yang sangat menarik. Tetapi jangan lupa sahabat-sahabat, teman-teman musik semuanya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.